Halo, salam saya Rival Tedewangga. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, ya, apa tujuan utama KLM dalam menerapkan kerangka kerja Val IT untuk investasi yang didukung oleh TI mereka. KLM itu menerapkan Val IT dengan beberapa tujuan utama. Secara teori, Val IT itu membantu organisasi mengelola investasi IT sebagai aset bisnis strategis dengan fokus pada penciptaan nilai bisnis yang nyata. Dalam praktiknya, KLM ingin memastikan bahwa semua investasi berbasis IT benar-benar selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Mereka berusaha menghindari proyek-proyek IT yang tidak memberikan return on investment atau ROI yang jelas. Selain itu, KLM juga ingin meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran IT. Argumen utama KLM adalah dengan pendekatan terstruktur dari Val IT, mereka bisa lebih efektif dalam memprioritaskan proyek-proyek IT yang benar-benar mendukung transformasi digital dan pertumbuhan bisnis. Sementara di sisi lain, mengurangi pemborosan anggaran untuk inisiatif yang kurang berdampak. Sebagai pelengkap, perlu dicatat bahwa KLM juga terlibat aktif dalam pengembangan Val IT 2.0, sehingga terjadi pertukaran pengetahuan yang saling menguntungkan antara praktik di KLM dengan pengembangan framework tersebut. Oke, bagaimana KLM mengatasi tantangan dalam menyelaraskan investasi TI dengan tujuan bisnis menggunakan kerangka kerja Val IT? Untuk menyelaraskan investasi IT dengan tujuan bisnis, KLM mengadopsi beberapa pendekatan praktis. Secara teori, keselarasan bisnis IT memerlukan kolaborasi erat antar departemen dan mekanisme evaluasi yang terstandarisasi. KLM mewujudkan ini dengan membentuk tim gabungan yang terdiri dari perwakilan IT dan unit bisnis. Mereka juga membentuk Business Demand Office atau BDO di setiap domain bisnis untuk menangkap dan mengelola ide-ide investasi dan perspektif bisnis. Dalam praktiknya, setiap proposal proyek dievaluasi berdasarkan kriteria ketat seperti dampak finansial, ROI atau NPV, dan kesesuaiannya dengan strategi perusahaan. Proses prioritasi dilakukan dengan memetakan kontribusi setiap proyek terhadap bisnis drivers yang telah ditentukan. Argumen KLM adalah pendekatan ini memastikan bahwa hanya proyek-proyek yang benar-benar mendukung tujuan jangka panjang perusahaan, seperti peningkatan layanan pelanggan atau pengurangan biaya operasional, yang mendapatkan persetujuan dari perusahaan tersebut. Sebagai pelengkap, KLM bahkan membuat video penjelasan di YouTube untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman tentang proses prioritas ini. Yang ketiga, ada proses dan struktur spesifik yang diterapkan KLM untuk mendukung tata kelola investasi yang didukung oleh TI. KLM membangun struktur tata kelola yang komprehensif untuk investasi IT. Secara teori, governance IT yang baik memerlukan struktur pengambilan keputusan yang berlapis dan proses evaluasi yang jelas. KLM mengimplementasikan ini melalui pembentukan Investment Review Board atau ERB dan Business Unit Investment Committees atau BIC. Mereka juga menerapkan proses persetujuan bertahap dengan 3 fase utama, yaitu idea selection, program go, dan investment approval. Dengan threshold finansial yang bervariasi mulai dari 150.000 euro hingga di atas 5 juta euro. Dalam praktiknya, setiap proyek dengan nilai di atas 150.000 euro wajib menggunakan template business case yang standar. Argumen KLM adalah struktur struktur ini secara efektif mengurangi risiko kegagalan proyek dan memastikan bahwa keputusan investasi didominasi oleh pertimbangan bisnis, bukan sekadar pertimbangan teknis IT. Sebagai pelengkap, KLM secara khusus berusaha mempersingkat waktu persetujuan proyek untuk menghilangkan kesan bahwa proses IT selalu lambat. Berikutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana KLM mengukur dan memantau nilai yang dihasilkan dari investasi AI mereka dan metrik apa yang digunakan. KLM mengadopsi pendekatan komprehensif dalam mengukur nilai IT. Secara teori, pengumpulan nilai IT harus mencakup aspek kualitatif maupun kuantitatif dan dilakukan sepanjang siklus hidup proyek. Dalam praktiknya, KLM menggunakan beberapa metrik kunci seperti IT Continuity Cost per Equivalent Available Seat Kilometer atau EASK yang berhasil mereka turunkan sebesar 20%. Mereka juga memantau rasio alokasi anggaran antara innovation dan continuity yang menunjukkan peningkatan kapasitas inovasi dari 25% sampai menjadi 39%. Argumen KLM adalah
Metrik-metrik ini tidak hanya membuktikan efisiensi operasional IT, tetapi juga menunjukkan peningkatan kontribusi IT terhadap inovasi bisnis. Sebagai pelengkap, KLM mengakui bahwa mereka masih menghadapi tantangan dalam mengukur realisasi manfaat atau benefits realization secara lebih komprehensif. Oke, selanjutnya apa manfaat dan hasil utama yang dialami KLM sebagai hasil penerapan kerangka kerja VAL IT? Penerapan VAL IT membawa beberapa manfaat signifikan bagi KLM secara teori. Framework ini menjanjikan peningkatan ROI, keselarasan bisnis IT yang lebih baik, dan transparansi yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, KLM mengalami pemulihan kepercayaan antara unit bisnis dan departemen IT, penurunan biaya kontinuitas IT per unit produksi, serta peningkatan proporsi anggaran yang dialokasikan untuk inovasi. Argumen utama adalah tanpa pendekatan struktur dari VAL IT, KLM mungkin akan terus mengalokasikan dana untuk proyek-proyek IT yang tidak memberikan dampak bisnis yang nyata. Sebagai pelengkap, keberhasilan ini dicapai berkat komitmen kuat dari manajemen senior dan pendekatan implementasi yang bersifat evolusioner. Selanjutnya, bagaimana KLM memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam praktik manajemen nilai TI mereka? KLM menerapkan berbagai mekanisme untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Secara teori, continuous improvement memerlukan evaluasi berkala, pembelajaran dari pengalaman, dan kemampuan beradaptasi. Dalam praktiknya, KLM melakukan post-implementation reviews, audit internal rutin, dan benchmarking dengan industri penerbangan. Mereka juga secara berkala memperbarui kriteria evaluasi berdasarkan lessons learned dari proyek-proyek sebelumnya. Argumen KLM adalah pendekatan interaktif ini memastikan bahwa framework manajemen nilai IT mereka tetap relevan dengan perkembangan bisnis dan teknologi. Sebagai pelengkap, tantangan utama ke depan adalah bagaimana mengkonsolidasikan portofolio investasi di tingkat grup Air France KLM yang lebih besar. Apa itu Content Manager dan apa fungsi utamanya? Jadi, IBM Content Manager adalah solusi manajemen konten perusahaan atau Enterprise Content Management atau ECM yang dirancang untuk membantu organisasi mengelola berbagai jenis informasi, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur dalam satu platform terpusat. Fungsi utama dari Content Manager meliputi yang pertama, penangkapan atau capture dokumen dari berbagai sumber, kedua, penyimpanan dan pengelolaan dokumen secara aman, tiga, pengambilan atau retrieval informasi secara cepat dan efisien, keempat, pemusnahan atau disposal dokumen sesuai kebijakan retensi data, dan yang terakhir, integrasi dengan sistem lain, misalnya ERP dan juga CRM. Untuk pertanyaan yang sebutkan dan jelaskan, setidaknya 3 fitur utama dari Content Manager. Nah, tiga fitur utama dari IBM Content Manager yaitu ada 3. Yang pertama itu ada Document Capture and Management, Workflow Automation, dan Security Compliance. Nah, untuk Document Capture and Management itu memungkinkan penangkapan dokumen dari sumber fisik seperti dokumen kertas maupun digital lalu disimpan dalam sistem dengan metadata yang terstruktur agar mudah dicari dan dikelola. Terus yang kedua itu ada workflow automation, yaitu mengotomatiskan alur kerja dokumen seperti proses persetujuan, distribusi, dan pengarsipan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi proses manual. Dan terakhir yang ketiga itu ada security and compliance. Nah, yaitu menyediakan fitur keamanan data tingkat tinggi termasuk kontrol akses berbasis peran, enkripsi, dan audit trail untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Apa saja manfaat utama menggunakan Content Manager bagi perusahaan? Manfaat utama yang diperoleh perusahaan dari penggunaan IBM Content Manager antara lain, yang pertama ada efisiensi meningkat, yaitu waktu pencarian dalam dokumen yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini menjadi hitungan detik. Kemudian yang kedua ada kepatuhan terjaga, perusahaan dapat memenuhi regulasi dengan baik, sehingga menghindari denda dan resiko hukum. Kemudian yang ketiga ada biaya operasional menurun, berkurangnya penyimpanan data ganda, dan proses manual menekan biaya operasional. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu ada kolaborasi lebih baik. Tim lintas departemen dapat bekerja sama secara real time dan mempercepat pengambilan keputusan.
Lainnya ada identifikasi tantangan yang dihadapi XYZ Corporation sebelum implementasi Content Manager. Sebelum implementasi, XYZ Corporation menghadapi beberapa tantangan besar, yaitu yang pertama ada kesulitan dalam pencarian dokumen yang memakan waktu lama, yang kedua ada ketidakpatuhan terhadap regulasi dan risiko denda, yang ketiga ada biaya operasional tinggi karena data tersebar di berbagai sumber dan sistem usang, yang keempat tidak ada integrasi antara sistem dokumen dan dengan ERP atau CRM. Yang terakhir, kurangnya kolaborasi antar tim. Langkah-langkah implementasi yang dilakukan XYZ meliputi 1. Asesmen awal terhadap proses manajemen dokumen yang ada untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. 2. Desain repositori terpusat untuk semua jenis dokumen atau kertas digital media. 3. Konfigurasi IBM Content Manager agar dapat menangani capture, storage, retrieval, dan disposal. 4. Integrasi sistem Content Manager dengan ERP dan CRM untuk memastikan aliran data yang lancar. 5. Aktivasi fitur kolaborasi seperti chat dan meeting online. 6. Pelatihan menyeluruh untuk karyawan. Dan yang terakhir, deployment bertahap untuk memastikan transisi yang mulus. Nah, yang terakhir ada cocokan fitur Content Manager dengan yang digunakan oleh XYZ Corporation. XYZ Corporation memanfaatkan berbagai fitur utama dari IBM Content Manager dalam implementasinya. Misalnya, fitur Document Capture and Management digunakan untuk mengelola semua jenis dokumen, baik kertas maupun digital, dalam satu repositori terpusat. Fitur Workflow Automation dimanfaatkan untuk mengotomatisasi proses bisnis sehingga mempercepat alur kerja dan mengurangi pekerjaan manual. Selain itu, fitur security dan compliance dimanfaatkan untuk melindungi informasi sensitif dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua regulasi yang berlaku. Fitur kolaborasi real-time seperti chat dan meeting online juga digunakan untuk meningkatkan kerjasama antar tim. Terakhir, integrasi dengan sistem ERP dan CRM membantu memastikan aliran informasi yang lancar dan sinkron di seluruh sistem perusahaan.